Sekarang kita lanjut unsur carita. Nah, di luhur disebutkan ya eta dongeng teh direka dina basa lancaran. Langsung aja ya. Unsur carita nu ngadedel dongeng seperti ieu dihandap. Jadi pamana bae jeung carpon tidak jauh berbeda unsur cerita dongeng dengan novel dan cerpen. Carpon itu cerpen ya. Yang pertama ada jejer atau tema. Nyaeta ide gagasan atanapi pokok pikiran anu ngajiwaan carita. Upamana dongeng sasakala tangkuban perahu temana teh perkara tetekon hirup atawa moral. Tema atau ide gagasan atau disebut juga dengan pokok pikiran yang menjiwai cerita tersebut. Ini contohnya dongeng sasakala tangkuban perahu temanya perkara tetekon hirup atawa moral. Kemudian yang B, setting, latar atau setting, yaitu tempatan, waktu atau tempat atau suasana yang berlangsung selama yang ada di dalam cerita tersebut. Dina dongeng sasakala tangkuban perahu yang menjadi latar tempatnya yaitu di hutan. Kemudian ada kerajaannya juga. Waktunya kapan? Yaitu waktunya pada zaman dahulu. Siang, malam, kemudian fajar juga itu merupakan latar setting waktu. Ari suasana aya nu kumaha aya nu kesedihan. Kalau untuk suasana biasanya ada suasananya yang ceria, ada yang suasananya sedih, membuat kita bersedih gitu ya. Kemudian pelaku atau tokoh, yaitu naon-naon atau bisa jalma sasatoan tutuwuhan atau bangsa jin jeung siluman anu ngalakonan tur dilakonkeun dina eta carita. Jadi pelaku itu ya bisa manusia, bisa hewan, tumbuhan atau sebangsa makhluk astral lainnya yang menjadi pemeran utama di cerita dongeng tersebut. Kemudian saban pelaku boga pasipatan atau watak sewang-sewangan. Jadi pelaku itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang sabar, ada yang mudah marah, ada yang baik, atau ada yang suka angkara murka, ya pemarah. Pelaku dina dongeng sasangkala tangkuban perahu yaitu ada Raja, Wayungyang, Dayang Sumbi, Situmang, jeung Sangkuriang. Pelakunya mempunyai sifat yang berbeda-beda. Lanjut. Galur atau alur nyaeta runtuyan kajadian dina carita. Runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur. Galur itu alur ya. Dina dongeng sasangkala tangkuban perahu diantara kasang tukang pangaresep raja karajaan Priangan anu resep moro di tema ku lahirna Dayang Sumbi, tuluy lahirna Sangkuriang, di tema deui ku pundungna Sangkuriang, alatan ditakol ku sinduk ku Dayang Sumbi. Jadi ini alur itu menceritakan tentang runtuyan ceritanya, runtuyan kejadian-kejadian yang ada di dongeng yang kita baca atau dongeng yang kita dengarkan ya. Ada amanat atau pesan, yaitu perkara nurek ditepikeun, perkara yang akan disampaikan. Amanat itu sesuatu yang akan disampaikan si pengarang kepada si pembaca atau si pendengar ya. Kita lanjut saja, langsung ke uji kompetensi. Coba lihat, Miss akan coba mengartikan satu-satu, kalian perhatikan ya. Nanti uji kompetensi Miss ambil beberapa soal di sini. Ulangan harian 1 Miss ambil beberapa soal di uji kompetensi ya. Nomor 1, Memeh ngeusian nomor 1 sampai 5, baca deui dongeng Sangkuriang. Jadi kita harus membaca lagi cerita dongeng Sangkuriang yang minggu kemarin. Yaitu yang kita bahas nomor 1 dulu. Saha nu ngarongok Dayang Sumbi teh? Siapa yang
apa ya ngarang itu momong. Siapa yang momong Dayang Sumbi? Dari Dayang Sumbi orok sampai besar. Dari Dayang Sumbi bayi sampai Dayang Sumbi besar, siapa yang sudah mengasuh atau momong Dayang Sumbi? Ada jin, siluman, wayung-yang, situmang. Kalian tulis sendiri. Nomor 2, naon anu dipakai nakol sirah sangkuriang ku Dayang Sumbi? Apa yang dipakai oleh Dayang Sumbi untuk mukul kepalanya sangkuriang? Yang A, panenggel. Panenggel itu pemukul. Yang B, halu. Halu itu kayak apa ya? Kayu yang panjang yang dipakai buat apa sih? Ini loh apa? Dipakai buat iniin beras, kayak buat biar jadi hancur gitu ya. Pokoknya kayu yang panjang yang biasanya yang orang zaman dulu pakai. Kemudian sinduk. Sinduk itu centong. Yang D, leungeun. Leungeun itu tangan. Jadi sangkuriang itu dipukulnya pakai apa? Panenggel, halu. Yang C itu sinduk atau centong. Yang D itu leungeun atau tangan. Nomor 3, sajajaka gagah anu katarik ati ku kagelisan Dayang Sumbi. Siapa pemuda gagah yang terpikat oleh Dayang Sumbi? Apakah wayung-yang, sangkuriang, siluman, atau Raja Pariangan? Nomor 4, naon syarat nu diajukeun ku Dayang Sumbi waktu diajak kawin? Ini enggak ada sambungan ini dia. Apa syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbi ketika diajak menikah oleh sangkuriang? Yang A, dipangnyieunkeun parahu jeung keur lalayaran dina waktu sapeting. Dibuatkan perahu untuk berlayar dalam waktu semalam, itu yang A. Kemudian yang B, dipangabendungkeun Ciliwung, Citarum, jeung Cikapundung dina waktu sapeting. Dibuat bendungan Ciliwung, Citarum, dan Cikapundung dalam waktu 1 malam. C, dipangbendungkeun Sang Hyang Tikoro jeung dipangnyieunkeun parahu dina waktu sapeting. Dibuat bendungan Sang Hyang Tikoro dan dibuat perahu dalam waktu semalam. Yang D, dipangbendungkeun Cikapundung jeung Citarum, katut dipangnyieunkeun imah dina waktu sapeting. Dibuatkan bendungan Cikapundung dan Citarum dan juga dibuatkan rumah dalam waktu 1 malam. Yang mana jawabannya ada di cerita Dongeng Sangkuriang di buku paket bahasa Sunda ya. Kemudian jadi naon parahu anu ditajong ku sangkuriang nepi ka nangkup teh? Jadi apa Jadi apa perahu yang ditendang oleh sangkuriang nepi ka kebalik itu si perahunya menjadi apa? Menjadi gunung Tangkuban Perahu, menjadi gunung Bukit Tunggal, menjadi gunung Burangrang, atau menjadi gunung Galunggung. Nomor 6, carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumberna secara lisan teh disebutnya apa? Cerita rekayasa yang sumbernya secara lisan, yang diwangun basa lancaran dan sumbernya secara lisan itu disebutnya apa? Carpon, novel, sajak, atau dongeng. Yang tadi kita bahas ya. Apa? Ayo jawab. 7. Salah sahiji karangan dongeng teh nyaeta salah satu ciri dari karangan dongeng itu. Cirinya salah satunya apa? Apakah sumbernya secara lisan? Yang A. Yang B, apakah pelakunya jin dan siluman? Yang C, apakah temanya mengenai kehidupan raja? Yang D, loba ditulis dina buku jeung majalah. Mungkin kalau yang B dan C itu jenisnya ya. Tapi kalau yang ditanyakan ini cirinya apa? Ciri dari dongeng itu apa? 8. Dongeng nu usina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolah seperti manusia disebut dongeng yang isinya menceritakan hewan yang perilakunya seperti manusia itu disebut dongeng apa? Apakah sage, fabel, parabel, dan legenda. 9. Dumasar papasinganana anu disebut dongeng legenda teh nyata berdasarkan jenisnya. Yang dimaksud dongeng legenda itu apa? Lanjut. A. Dongeng anu usina nyaritakeun paripolah jalma biasa. Dongeng yang isinya menceritakan
Kadi pola orang biasa itu legenda. Sakapeung mah sok mahiwal pikaseureun tapi lenyepan. Nah, kalian pilih yang B, dongeng yang menceritakan kejadian atau asal muasal suatu tempat, barang, hewan ataupun apa tuh Tuhan tuh? Tumbuh-tumbuhan. Jadi yang B itu dongeng yang menceritakan suatu kejadian asal muasal tempat, misalnya Gunung Tangkuban Perahu, atau misalnya si apa tadi rusa yang mempunyai tanduk, kenapa rusa itu mempunyai tanduk gitu. Asal muasal ya, asal muasal suatu tempat, sasatoan atau tutuwuhan. Yang C, dongeng yang raket patalina jeung kepercayaan masyarakat karena bahasa lembut. Nah, yang C ini dongeng yang menceritakan tentang kehidupan para makhluk astral. Oke. Yang D, dumasar eusina Nyi Roro Kidul kaasup kana wanda dongeng apa. Kalau untuk dilihat dari isinya, Nyi Roro Kidul itu termasuk kepada dongeng apa? Apakah sage, parabel, legenda, atau mitos? Ya. Cukup sekian penjelasan dari Miss, semoga dapat dipahami. Kalau ada yang ditanyakan langsung WA saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.